Iya, hah? Efraim? Gak usah nunjuk orang. Kenapa nggak kamu? Iya. Mungkin mau cerita yang udah lama nggak muncul, sekarang muncul lagi. Haleluya. Iya, oke. Kalau tidak ada yang mau bersaksi, maka kita akan berdoa. Haleluya. Bapa di surga, di dalam nama Yesus kami bersyukur, kami berterima kasih untuk segala berkat, limpah rahmat, anugerah, kasih setia, penyertaan, perlindungan, pemeliharaan Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Jika kami masih bernafas sampai hari ini, kami bersyukur, kami berterima kasih karena kami tahu dan kami percaya masih ada hal-hal yang luar biasa yang akan terus Tuhan kerjakan dan diperuntukkan bagi kami semua. Terima kasih untuk keadaan kami, terima kasih untuk kesehatan kami, terima kasih untuk pemeliharaan perekonomian kami, terima kasih untuk keluarga, bahkan seluruh keluarga besar kami. Apapun boleh terjadi kondisi situasi yang ada, namun kami tidak terpaku pada kondisi yang ada. Kami tetap percaya akan kasih Tuhan yang luar biasa atas kami semua. Terima kasih Bapa di surga untuk menyerahkan peribadahan dari awal pertengahan hingga akhir. Biarlah pengurapan Roh Kudus-Mu yang sudah ada di semua hamba-hamba-Mu, mereka boleh menaikkan pujian penyembahan dari hati yang bersyukur, dari batin yang paling dalam, untuk mempermuliakan Engkau. Betapa Engkau baik dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga. Kalau kami juga berdoa untuk rekan-rekan kami yang mungkin masih sedang menuju ke tempat ini, Tuhan juga melawat menjamah dan memberkati mereka semua. Kalau kami berdoa untuk seluruh para penghuni apartemen ini, kami lepaskan berkat dari tempat ini di dalam nama Yesus. Biarlah keteduhan, ketenangan, keamanan menjadi bagian dari para penghuni apartemen di tempat ini. Apapun yang mereka kerjakan, manusia bisnis pekerjaan, Tuhan memberkati mereka sehingga apa yang mereka kerjakan dijadikannya berhasil. Yang membutuhkan pertolongan, biarlah tangan Tuhan sendirilah yang melawat dan menjawab mereka. Pada waktu mereka berdoa, biarlah Tuhan dengar serta menjawab setiap doa mereka, sehingga Tuhan boleh hadir di setiap unit yang ada di apartemen ini. Kami berdoa untuk para pengurus apartemen yang mengelola apartemen kami. Tuhan memberkati mereka, kesehatan mereka, bahkan seluruh keluarga mereka. Tuhanlah yang memberkati. Kami berdoa juga untuk para teknisi, kami berdoa untuk cleaning service, kami juga berdoa untuk para security. Tuhan memberkati mereka dengan kesehatan di dalam nama Yesus Kristus. Kalau bahkan berdoa untuk bangsa negara kami Indonesia, kami serahkan Indonesia sepenuh ke dalam tangan kasih dan kuasa-Mu. Tuhan, Indonesia di hati-Mu. Kami berdoa untuk keadaan sosial, politik, budaya, ekonomi, bahkan keamanan negeri ini. Kami pertaruhkan sepenuhnya ke dalam tangan kasih dan kuasa-Mu. Kau mendengar setiap doa hamba-hamba-Mu ya Tuhan. Indonesia penuh dengan kemuliaan-Mu. Indonesia senantiasa memberikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Di dalam nama Yesus, kami yakin dan percaya semua nasib-nasib jahat tadi halaukan dari bangsa ini, karena ada darah Yesus yang boleh mengalir dalam seluruh jemaat umat Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di surga. Segala hormat, pujian, syukur dan kemuliaan kami kembalikan sepenuhnya hanya ke dalam tangan kasih dan kuasa-Mu. Kami percaya semuanya akan menjadi baik, bahkan lebih baik, karena Engkaulah yang bertanggung jawab atas bangsa kami, atas para pemimpin bangsa kami, bahkan atas seluruh masyarakat Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, Miangas, Pulau-Rote. Roh takut akan Tuhan jadi bagian atas bangsa ini. Terima kasih karena terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, haleluya. Tuhan yang telah hadir. Tuhan terima kasih. Kami menggerakkan mereka selalu datang ke tempat ini.
Biarlah kekuatan Tuhan menjadi bagian setiap kasih Tuhan yang hadir. Penghiburan-Mu menjadi bagian dalam hidup mereka. Berkat-berkat-Mu selalu senantiasa tercurah buat setiap mereka. Terima kasih Bapa. Kami mentahbiskan ibadah hari ini hanya nama Bapa dan Roh Kudus dan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita yang masih diberkati bersama saya. Amin.
suami dan anak saya. Cuman kebetulan karena anak saya lumayan rame, nanti setelah selesai ibadah saya bisa berkenalan. Kita semua luar biasa, amin. Kasih Tuhan yang sama selalu memberkati saya, begitu juga dengan saudara. Mari keluar dari bangku saudara, kasih salam kepada 30 orang minimal. Katakan Tuhan baik. Haleluya. Boleh keluar dari bangku saudara, katakan Tuhan baik, Tuhan dahsyat, Dia hebat. Betapa dalamnya kasih Tuhan bagi kita semua. Ada
hadir di tempat ini. Amin. Haleluya. Kita akan masuk dalam kebenaran firman Tuhan.
kasih untuk kebaikan-Mu. Terima kasih karena Tuhan sudah hadirkan kami semua. Kami siap diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Bapa, berikan kami hati yang selalu percaya bahwa kami akan selalu menjadi pendengar yang setia, pendengar yang baik. Bahkan terlebih lagi kami akan menjadi pendengar yang sabar untuk setiap firman-Mu yang kami akan dengar malam hari ini. Terima kasih Bapak, di dalam nama yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami yang siap diberkati bersama, katakan amin. Haleluya. Silakan dulu Bapak Ibu Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih untuk kesetiaan Bapak Ibu, Om Tante. Sampai hari ini tetap setia hadir. Nanti supaya semangat saya pantun yang di belakang di akhir khotbah ya. Terima kasih untuk hambanya terkasih Bapak Pendeta J.K. Mailor bersama Ibu Uli, anak-anaknya Efraim Johannes yang sudah setia buat kita untuk selalu menggambarkan kita di setiap hari Rabu malam hari ini. Terima kasih. Ya, tidak panjang lebar, saya langsung saja mulai dengan sharing firman Tuhan malam hari ini. Saya akan melontarkan, memberikan 2 pertanyaan, tapi tidak perlu dijawab. 2 pertanyaan ini cukup didengar aja, jawab dalam hati, karena tidak untuk dijawab. Ini pertanyaan kita untuk sama-sama pelajari malam hari ini. Saya juga sedang mempelajarinya. Jadi kita sama-sama di sini malam hari ini, kita sama-sama sedang belajar firman Tuhan. Ya, pertama, pernahkah Bapak Ibu, adik-adik melihat ada 2 orang yang sedang berteriak-teriak satu sama lain? Satu suaranya keras, satu lagi suaranya lebih keras lagi. Dan masing-masing tidak ada yang mau mengalah. Satu misalnya level 5 pedesnya gitu, maksudnya suaranya kerasnya gitu kan. Satu level 6, yang 5 naik ke 7, yang 7, yang 6 naik ke 8, terus seperti itu. Pernah lihat kayak gitu? Jawab dalam hati aja. Lalu yang kedua, pernah juga nggak Bapak Ibu melihat ada satu orang sedang berteriak kepada orang yang satunya lagi, tapi orang yang satunya lagi hanya diam saja. Yang satu terus berteriak dengan suara yang keras, yang satu dengan sabar dia mendengarkan. Barangkali pernah lihat ya, seperti itu ya, bukan di rumah, mau di jalan, mau di kantor, mau di tempat dagangan, mau di toko. Barangkali pernah lihat ya, atau barangkali jadi pelakunya. Kita berharap jangan jadi seperti itu, karena malam hari ini kita mau belajar sama-sama bagaimana kita mau menjadi pendengar yang sabar. Jadi sharing firman Tuhan kita malam hari ini adalah jadilah pendengar yang sabar. Tadi yang saya tanyakan 2 adegan, 2 kejadian itu tadi yang berteriak-teriak terus, nggak ada yang mau mengalah. Barangkali kalau anak kecil yang melihat mereka barangkali anak kecil itu akan bertanya, barangkali ke orang tuanya atau ke dalam hatinya, kok bisa ya mereka yang berdekatan itu, tapi mereka saling berteriak-teriak gitu ngomongnya. Apakah karena mereka tuli atau budak gitu kan? Jadi mereka berteriak satu sama lain gitu kan? Atau mereka sedang tes suara seperti itu? Tidak, Bapak Ibu. Karena ada yang mengatakan bahwa ketika mereka berteriak satu sama lain, mereka sedang bertengkar. Itu artinya mereka tidak ingin saling didengar satu sama lain, tapi mereka ingin suara mereka itu didengar satu lawan bicaranya dan didengar lawan bicaranya. Walaupun mereka berdekatan, tapi hati mereka ternyata jauh karena tidak ada kesepakatan. Karena tidak ada salah satu dari mereka yang mau jadi pendengar yang sabar. Contohlah kasus yang kedua, yang salah satu yang berteriak, memarahi, yang satu mendengar.
barangkali kita agak suzon ya kalau lihat orang sedang dimarahi, yang dimarahi hanya diam saja. Barangkali kita hanya punya hati, oh dia punya salah, oh barangkali dia tidak berani melawan, seperti itu. Tapi kita mau belajar malam hari ini bagaimana kita harus menjadi pendengar yang sabar. Bukan hanya sekedar pendengar yang baik, bukan hanya sekedar pendengar yang setia, tapi pendengar yang sabar. Sepele barangkali kalimatnya, mudah kita lakukan, tapi kalau kita memahami itu agak sulit Bapak Ibu. Tapi malam hari ini kita mau belajar menjadi pendengar yang sabar. Ketika kita berhadapan dengan orang yang berbicara dengan kita dengan suara yang keras, reaksi kita yang pertama kali apa? Diam, kita jawab, atau kita malah balik marah? Malam hari ini kita mau sama-sama belajar bagaimana jadi pendengar yang sabar. Ada 3 pertanyaan atau ada 3 hal yang kita mau bahas malam hari ini untuk menjadi pendengar yang sabar. Itu yang pertama, mengapa harus kita menjadi pendengar yang sabar? Jawab boleh dalam hati, tapi nanti kita sama-sama tahu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana sih caranya untuk menjadi pendengar yang sabar? Yang terakhir, ketiga, apa manfaat tujuan menjadi pendengar yang sabar? Itu 3 hal kita mau bahas, kita mau belajari sama-sama, kita mau sharingkan malam hari ini. Semua pertanyaan itu kita harus menjawab, kita harus mendapatkan, tentunya dari siapa? Gak ada lain-lain, dari firman Tuhan, dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang kita sebagai anak-anak yang percaya dengan Tuhan Yesus sudah sepatutnya, sudah sewajarnya, atau sudah sepantasnya kita belajar semua hal itu dari Bapa kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Pertanyaan pertama tadi, mengapa kita harus menjadi pendengar yang sabar? Ketika Tuhan Yesus menghabiskan waktunya sebagai manusia, Dia melayani kita, Dia mengajar kita, Dia banyak meneladani hal-hal seperti ini Bapak Ibu. Yesus banyak belajar, mendengarkan dengan sabar. Dari siapa? Dari murid-muridnya. Dari siapa lagi? Dari orang-orang yang disembuhkan atau yang sakit. Bahkan terlebih lagi dia lebih sabar lagi mendengarkan dari siapa? Dari orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Maka dari itu, mengapa kita harus menjadi pendengar yang sabar? Kita harus belajar dari Yesus. Karena Yesus sendiri sudah melakukannya ketika dia menjadi manusia. Dia sudah menjadi orang yang pendengar yang sabar. Ketika bicara tentang teladan dari Tuhan Yesus, maka ketika kita bicara sebagai seorang pendengar yang sabar, maka kita harus menempatkan diri kita sebagai orang yang memahami lawan bicara kita. Kita harus memiliki belas kasih. Itu yang dimiliki Tuhan Yesus. Ketika orang bicara dengan kita dengan suara yang keras, kita harus mendengarkan dengan sabar sampai dia selesai. Bisa nggak kayak gitu? Sampai selesai, wah dari A, B, C, sampai Z. Kita dengerin baru kita jawab. Bisa kayak gitu ya? Kita belajar malam hari ini. Kenapa kita harus lakukan itu? Karena kita jangan sampai ketika kita menjawab, waktunya kita menjawab, malah makin memperkeruh suasana, malah menjadi adegan yang pertama tadi, saling teriak satu sama lain. Tidak. Malam hari ini cobalah untuk belajar menjadi pendengar yang sabar dari Tuhan Yesus kita. Seperti itu. Ketika Yesus selalu mendengar dengan sabar setiap orang yang mendengarkan dia, maka
Yakobus sendiri mencatat setiap apa yang Tuhan Yesus lakukan itu di dalam Yakobus 1 ayat 19 bagian B. Boleh tampilkan jadi kita sama-sama ya membaca ya, atau saya bacakan lah, Bapak Ibu dengar saja ya. Saya bacakan yang Yakobus 1 ayat 19 bagian B. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata dan juga lambat untuk marah. Saya percaya Yakobus menuliskan ini, dia menuliskannya itu dengan melihat karakter Yesus. Setiap orang cepat untuk mendengar. Apa sih cepat untuk mendengar? Cepat untuk mendengar bukan seperti ini ya. Misalnya ada satu peristiwa yang bisa jadi gosip. Paling enak tuh ya. Kita cepat tuh paling cepat kita dengar. Barangkali kita langsung ke sumbernya langsung seperti itu. Bukan seperti itu Bapak Ibu. Cepat mendengar bukan seperti itu ya. Atau ada kemalangan orang gitu. Ada beberapa orang yang suka melihat ya, bukan di sini ya, tapi saya membaca juga. Banyak orang suka melihat kemalangan orang, ya, kesusahan orang. Itu kalau udah suka dia cepat untuk mendengar ya, seperti itu. Di sini cepat untuk mendengar bukan seperti itu Bapak Ibu. Cepat mendengar yang Yakobus tuliskan itu adalah kita harus betul-betul cepat untuk mendengarkan setiap firman Tuhan. Sama seperti yang Bapak Ibu lakukan saat ini. Setiap beribadah untuk apa sih? Memuji, menyembah Tuhan, benar. Lalu apa? Untuk mendengarkan apa firman Tuhan, mendengarkan apa yang Tuhan ingin kita dengarkan, seperti itu. Makanya Yakobus menulis cepat untuk mendengar, itu maksudnya adalah kita harus betul-betul benar-benar sungguh-sungguh. Apalagi hari-hari ini ya, kita harus setia untuk selalu mendengarkan firman Tuhan. Lalu kalimat selanjutnya, tetapi lambat untuk berkata-kata. Lambat untuk berkata-kata bukan seperti pernah lihat orang yang gagah. Itu bukan lambat untuk berkata-kata, bukan orang seperti itu ya. Lambat untuk berkata-kata itu adalah tidak reaktif. Tidak reaktif, memikirkan dulu apa yang dikatakan orang, kita dengarkan dulu, kita analisa, kita ketahui dulu apa yang mau dia membicarakan. Lalu kita barangkali ada saat tertentu kita tidak tahan, sabar saja, dengarkan. Di dalam kesabaran kita bisa berdoa, mengucap syukur. Tuhan berikan hikmat, Tuhan berikan hikmat supaya saya bisa menjawab dengan benar. Jadi lambat untuk berkata-kata di dalam firman yang Yakobus catat ini adalah kita tidak cepat untuk menjawab, kita tidak cepat untuk menyimpulkan apa firman Tuhan, kita tidak cepat untuk menjawab seseorang, tetapi kita menjawab pada waktunya. Ketika kita sudah mendapatkan apa yang diinginkan orang lawan bicara kita, maka kita menjawab seperti itu. Lalu kalimat berikutnya, dan juga lambat untuk apa? Marah. Ini kalimat sebenarnya barangkali kalau saya tulis misalnya, saya cukup sampai di sini saja, karena ini jadi bisa jadi kalimat perumpamaan. Cepat untuk mendengar, lambat untuk berkata-kata, udah stop aja kalau saya tulis. Tapi Yakobus menulis, dia lanjutkan, tapi lambat untuk marah. Ini ada maksudnya Bapak Ibu. Ketika kita tidak sabar untuk mendengarkan orang, maka kita cenderung untuk marah. Makanya kenapa Yakobus menuliskan seperti ini, lambat untuk marah. Dalam bahasa asli Yunani ya, marah itu artinya, saya nggak mau sebutkan kata Yunani. Marah itu artinya adalah perlu waktu lama untuk mendidih. Nah, itu kan. Tahu mendidih ya? Marah itu ya, dalam bahasa Yunani itu artinya perlu waktu lama untuk mendidih. Jadi nggak mendidih-mendidih gitu. Jangan sampai marah. Itu. Kalau udah mendidih berarti marah. Jadi Bapak Ibu, mengapa kita harus menjadi pendengar yang sabar? Ikutilah apa yang Yakobus catat di sini.
ketika kalimat terakhir ini paling gak enak, lambat untuk marah. Karena marah itu cenderung konotasinya atau identik dengan kebodohan. Maaf saya ngomong, marah itu sama dengan kebodohan. Bukan saya yang bicara, tapi Amsal yang mencatat. Ada 2 pasal dalam Amsal yang mencatat bahwa marah itu identik dengan kebodohan. Tetapi orang yang sabar itu besar pengertiannya. Orang yang sabar itu orang yang terhormat. Jadi Om, Tante, Bapak, Ibu, malam hari ini kita belajar jangan sering marah-marah ya. Karena marah itu identik dengan kebodohan. Kita baca deh di Amsal 20 ayat 3. Amsal 20 ayat 3, betul? Saya bacakan untuk Bapak Ibu, sudah ada depan. Oke. Amsal 20 ayat 3, terhormatlah seseorang jika ia menjauhi perbantahan. Tetapi setiap orang bodoh membiarkan amarahnya meledak. Ya, Amsal menuliskan seperti itu. Jadi bukan saya yang bicara. Kalau marah itu sama dengan kebodohan. Kita nggak mau jadi orang-orang yang bodoh. Kita mau jadi orang-orang yang besar hikmatnya. Makanya jauhi perbantahan, jauhi yang namanya hal-hal yang kita bisa mengalah. Cobalah untuk mengalah di dalam Yesus, seperti itu. Lalu di Amsal 14 ayat 29 diulangi lagi seperti ini. Orang yang sabar besar pengertiannya, tetapi siapa cepat marah membesarkan apa? Kebodohan. 2 kali Amsal mencatat, bukan tanpa sebab. Makanya kenapa marah itu identik dengan kebodohan. Emang nggak boleh marah, Ferli? Boleh, nggak apa-apa. Marah aja, tapi ada waktunya marah. Marah, kata orang, dulu ada yang saya pertama kali saya hidup di dunia sekuler bekerja, itu ada namanya kebohongan putih, white lie. Kebohongan putih artinya boleh berbohong, padahal bohong nggak boleh. Nah, meningkat tuh ada lagi yang namanya marah yang putih, artinya kemarahan yang boleh dibenarkan. Tapi saya agak nggak setuju kalau marah itu sering-sering kita lakukan. Tidak, saya tidak menyarankan seperti itu. Tuhan juga nggak mau melihat kita jadi orang pemarah seperti itu. Jadi ketika kita marah, boleh saja. Ada yang mengatakan Yesus pernah marah kok, Ferli, waktu dia jungkir balikan penjual burung merpati ya, penjual koin di rumah depan bait Allah ya. Kalau saya lihat itu bukan Yesus sedang marah, karena judul perikopnya aja kalau Bapak Ibu baca itu Yesus menyucikan bait Allah. Jadi bukan Yesus sedang marah-marah gitu. Enggak. Saya enggak mengatakan Yesus marah-marah, tapi Yesus sedang menyucikan bait Allah, seperti itu. Ya. Oke, jadi yang pertama kita sudah ketahui mengapa harus kita menjadi pendengar yang sabar. Lalu pertanyaan yang kedua adalah bagaimana caranya supaya kita menjadi pendengar yang sabar? Ya, caranya adalah ya tadi saya bilang, jadilah, ikutilah setiap teladan Yesus. Yesus itu mendengarkan dengan sabar setiap orang. Dia mengetahui setiap perkataan, bahkan dia lebih mengetahui lagi isi hati orang. Makanya kenapa kita harus belajar dari Yesus. Ketika kita ingin menjadi pendengar yang sabar, contohlah apa yang dilakukan Yesus selama dia melayani kita, melayani manusia, menjadi manusia. Contohlah Yesus. Ada beberapa, kalau Bapak Ibu baca dari Matius, Markus, Lukas, Yohanes, sering-sering baca firman Tuhan itu ya, Injil itu ya, diulang-ulang kalau bisa ya. Nah, itu banyak Yesus lakukan apa aja. Saya kasih contoh. Yang pertama
Bagaimana Yesus menjadi pendengar yang sabar? Itu di Matius 17 ayat 17. Matius 17 tepatnya itu ketika, nggak usah dibuka Chelsea. Ketika Yesus menyembuhkan seorang penderita sakit ayan. Seorang penderita sakit ayan itu bukan sakit ayan ya, tapi kerasukan setan. Jadi ketika itu Yesus baru kembali, banyak orang berkata, Tuhan Guru, tolong sembuhkan orang ini sakit ayan. Karena kenapa dia mencari Yesus? Karena murid-muridnya udah angkat tangan, dia nggak bisa mengatasi, nggak bisa mengusir setan itu. Sampai satu ketika Tuhan Yesus mengatakan apa? Di balik kesabaran dia harus mengucapkan kata sabar. Di ayat 17 dia mengatakan seperti ini, Bapak Ibu. Hai kamu angkatan yang tidak percaya dan yang sesat, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Yesus sampai berkata seperti itu. Padahal tiap hari murid-muridnya melihat Yesus menyembuhkan orang sakit, bahkan membangkitkan orang mati. Sampai harus satu titik ketika orang yang kerasukan setan ini, murid-muridnya tidak bisa mengusir setan itu. Akhirnya muridnya bertanya kepada Yesus, kenapa Guru? Kenapa saya tidak bisa mengusir? Karena apa? Jawaban Yesus. Jawaban Yesus apa? Karena kamu kurang percaya. Karena kamu kurang percaya. Saya pernah cerita ya waktu itu ya. Saya pun karyawan saya yang kerasukan, itu saya tuh nggak berani ngusir ya Bang. Ngusir ya maksudnya bukan kerasukan ya gitu kan. Saya liatin aja gitu. Liatin aja karena saya tahu dia kan dari agama yang berseberangan. Walaupun mereka sudah berusaha semaksimal mungkin, tetap aja itu setan nggak keluar-keluar. Mau dipencet-pencet, mau dipijit-pijit, bahkan saya lihat mau tekuk-tekuk gitu kan, tetap aja itu setan nggak mau keluar. Kayak gitu. Saya bisa melihat dari kaca. Dan yang saya takutkan, yang terbukti, yang saya cerita, karena saya atasannya, ujung-ujungnya saya dicari juga untuk doain. Saya nggak mau. Karena saya percaya, bukan percaya, saya mohon maaf, saya nggak yakin juga bisa ngusir itu setan gitu kan. Mereka aja sudah berdoa dengan cara mereka ya seperti itu, sampai dari A sampai Z, tetap aja mereka nggak bisa mengusir seperti itu. Ya mau nggak mau ya sudah, karena saya bertanggung jawab sebagai atasan, akhirnya dengan berat hati, tapi saya berdoa dulu sama Tuhan. Saya cuma bilang, Tuhan jangan permalukan saya seperti itu, jangan permalukan saya mau doa buat dia, belas kasihan ke Tuhan, tolong. Akhirnya sudah, saya cuma berdoa buat doa Bapak kami aja, saya tumpang tangan, saya doa Bapak kami, selesai. Puji nama Tuhan, dia sadar seperti itu. Kalau nggak sadar, kita siram aja pakai air, biar cepat sadar gitu kan. Jadi kenapa Tuhan Yesus sampai seperti itu? Kita harus belajar, dari Yesus yang menjadi pendengar yang sabar. Walaupun orang-orang mengatakan muridnya tidak becus, tidak tahu cara mengusir setan, tapi dia tetap mengingatkan kepada murid-muridnya bahwa sampai berapa lama lagi kamu? Aku harus bersama kamu. Kamu kurang percaya, seperti itu. Lalu contoh yang kedua, ketika ada seorang pengemis buta, dia teriak, anak Daud. Dia teriak lagi, anak Daud, kasihanlah aku, gitu kan, pengemis buta. Ya, siapa namanya pengemis buta itu? Bartimeus ya. Itu dia ada di Markus 10. Ya, nanti cerita baca aja. Itu Bartimeus nama pengemis buta itu. Bapaknya siapa namanya? Timeus bapaknya. Bapaknya lagi siapa namanya? Saya nggak tahu. Cuma sampai di situ. Yang saya tahu Bartimeus dan Timeus adalah orang Yeriko. Karena ketika itu Tuhan Yesus sedang berusaha keluar dari kota Yeriko. Banyak orang, saya membayangkan, kalau difilmkan ya bisa ketahuan betapa orang itu banyak sekali ngikuti dari belakang,
Di sana ketinggalan di pinggir jalan ada pengemis buta teriak-teriak dengan suara yang keras, "Anak Daud, kasihan aku!" gitu kan. Makin keras, makin keras. Sedangkan Yesus, saya tahu dia tergesa-gesa untuk keluar dari kota itu. Tapi Yesus sabar. Dia mendengarkan teriakan itu. Walaupun murid-muridnya sudah mengusir, tapi Yesus sabar. Yesus memanggil. Yesus menyembuhkan. Kita harus belajar dari teladan Yesus seperti itu, menjadi pendengar yang sabar. Lalu yang berikutnya, ingat cerita tentang perempuan yang berzina. Untuk dia, Yesus sedang mengajar, tiba-tiba orang Farisi, ahli Taurat bawa seorang perempuan yang berzina untuk memuji Yesus, karena mereka mengatakan, "Guru, ada tertulis Musa mengatakan kalau kedapatan perempuan sedang berzina, maka dia harus dilempari dengan batu." Kalau saya nggak bisa jawab. Kalau bisa dibayangkan, orang itu mendesak dia untuk menjawab, "Bagaimana guru? Bagaimana guru?" Ya kan? Seperti itu kan? Apakah yang harus dilakukan? Mereka menunggu Yesus melakukan kesalahan, tapi Yesus nggak menjawab apa-apa. Dia hanya tertunduk ke bawah, dia hanya menulis-nulis, ya kan? Di tanah. Itu menunjukkan bahwa Yesus pendengar yang sabar. Dia tidak reaktif. Dia tidak terpancing, walaupun orang banyak itu mendesak dia untuk mendengar keputusan dari Yesus. Apa yang harus dilakukan? Untuk mencari celah Yesus bersalah, seperti itu. Tidak. Ketika waktunya Yesus menjawab, dia menjawab. Yesus menjawab apa? "Barang siapa di antara yang tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu." Ya, jawabannya kena. Saya rindu kalau setiap kali saya hidup dalam dunia sekuler, saya sedang bekerja, saya ingin punya sedikit hikmat itu. Karena apa? Dunia kerja itu perlu sesuatu yang bukan hanya hikmat, tapi ketegasan kita untuk menjawab. Ketika kita menjawab salah, konsekuensinya lumayan berat. Makanya kita seringkali, beberapa hari ini saya, bukan beberapa hari ini, sudah nggak tahu, saya nggak ingat kapan saya menjadi orang yang reaktif. Saya lebih cenderung untuk belajar untuk tidak reaktif. Saya lebih banyak mendengar. Bahkan saya sendiri sampai lupa kapan saya terakhir kali marah. Maaf, saya lupa kapan terakhir kali saya marah. Saya tidak ingat. Tapi saya pernah marah ketika saya bekerja di satu perusahaan. Saya memarahi vendor, supplier saya, karena saya adalah customer, saya raja. Dia lakukan kesalahan kecil, saya marahnya bukan main, Bapak Ibu. Marah, saya maki-maki dia. Itu yang saya ingat. Saya pernah marah sama orang lain karena dewan prestasi tidak sesuai prestasi, maka saya marah-marah karena dia merugikan saya dan perusahaan. Jadi saya merasa saya layak untuk marah. Saya marahi dia. Mohon maaf, sempat saya bicara hal yang tidak seharusnya saya bicarakan, gitu kan, dengan kata-kata yang kasar. Itu yang saya ingat. Jadi dari firman Tuhan saya belajar, dari Yesus saya belajar, dan Bapak Ibu juga harus belajar bahwa jadilah pendengar yang sabar, jadilah pendengar yang tidak reaktif. Pikirkan, berdoa kalau perlu. Ketika kau berdoa, engkau akan diberikan hikmat. Akhirnya saya sempat 3 bulan lalu, saya masih ingat, saya malah balas dimarahin oleh customer saya. Setengah jam saya harus 35 menit saya liatin dari jarum panjang ke-12 sampai jarum panjang ke-7, dia marahin saya. Apa yang saya lakukan? Saya mendengar. Dari kuping saya dingin sampai kuping saya panas. Dia ngomong apa? Dari yang namanya sayuran sampai kebun binatang keluar semua. Karena posisi saya sekarang sebagai vendor, saya mensuplai barang
Ketika saya perusahaan non prestasi, saya yang paling dicari. Orang itu cari saya, dia maki-maki saya. Akhirnya saya nggak tahan, saya speaker aja gitu kan, karena ini kuping udah mulai panas. Yang tadi saya bilang, sampai kebun binatang keluar. Apa yang saya lakukan? Saya sambil mendengar, dia marah-marah, saya puji-pujian aja dalam hati. Saya memuji menyembah Tuhan, saya berdoa sama Tuhan. Tuhan berikan saya hikmat untuk menjawab orang ini. Lalu ketika dia bilang nggak ada jawaban dari saya diam. Dia pikir saya tutup telepon. Pak Feli, kamu masih di situ? Iya Pak, mohon maaf. Saya cuma ngomong 2 kata doang. Iya Pak, mohon maaf. Setiap kali dia itu, saya tahu dia marahin saya itu dalam rapat direksi. Dia memarahi saya, dia ingin menunjukkan powernya dia, bahwa di situ direksi dia juga mendengarkan. Dia ingin melihat apakah saya terpancing, apakah saya ikut marah gitu kan. Padahal jelas-jelas pihak saya yang salah. Tapi kalau saya yang dulu, wah, kalau dimarahin gitu saya balas marahnya luar biasa Bapak Ibu. Tapi hari itu 35 menit saya dimarahi, saya dimaki-maki, saya cuma bisa ngomong 2 kata. Iya Pak, saya mohon maaf. Sampai terakhir, puji Tuhan, selesai di akhir dia marah-marah. Barangkali dia capek ya, barangkali dia capek, barangkali dia merasa bersalah. Kok Pak Ferli saya gini ya gitu ya. Akhirnya dia ngomong terakhir, dia sudah gitu aja Pak Ferli, saya mohon maaf. Lah, dia mohon maaf sama saya. Saya mohon maaf, seperti itu ya. Jadi bagaimana cara kita menjadi pendengar yang baik? Kita ikuti teladan Yesus. Lalu yang terakhir, apa sih tujuan dan manfaatnya kita menjadi pendengar yang baik? Tujuan dan manfaatnya itu ada 2. Di kehidupan kita sehari-hari, yang tadi saya singgung, dunia sekuler, dan kehidupan kita bersama Yesus di dalam Tuhan. Saya sebagai seorang karyawan, Bapak Ibu sebagai pengusaha, punya toko, punya dagangan, itu kita anggap sebagai dunia sekuler. Jadi dunia sekuler tahu ya, itu dunia di mana agama harus wajib mutlak dipisahkan. Jangan bicara tentang agama kalau kita bicara tentang sekuler. Jadi Bapak Ibu udah paham, yang bekerja, yang pernah bekerja, yang berusaha, yang sedang berusaha, bahkan hamba Tuhan pun juga lebih tahu dari kita tentang sekuler, karena beliau seperti Pak Pendeta Jeki banyak barangkali yang orang yang konseling tentang dunia sekuler kepada beliau. Jadi harusnya hamba Tuhan juga lebih paham tentang dunia sekuler. Jadi ketika kita menjadi pendengar yang sabar, manfaatnya adalah kita sedang membangun relasi, menjaga hubungan baik kita Bapak Ibu. Susah atau susah? Susah. Susah menjadi sabar kalau lagi dimarahin sama pembeli. Wah, barang dagangan lu gak enak gitu kan. Sabar gak? Sabar ya. Kamu punya kerjaan gak beres-beres gitu kan. Kita harus menjadi pendengar yang sabar, karena kita harus menjaga relasi kita, menjaga hubungan kita, penting sekali. Karena kita masih hidup di dunia sekuler Bapak Ibu. Semua hal yang kita lakukan masih berhubungan dengan dunia sekuler. Kita tidak naik ya, artinya ketika kita beribadah, kita nggak melulu kita harus bersinggungan dengan hal-hal yang menyembah Tuhan, memuliakan Tuhan, berdoa, mendengarkan firman Tuhan. Tapi kita perlu juga untuk menjadi pendengar yang sabar di dalam kehidupan kita sehari-hari, dunia sekuler. Yang berikutnya, ketika kita menjadi pendengar yang sabar, apa manfaatnya? Manfaatnya kita akan menjadi apa? Menjadi pelaku firman Tuhan. Kita akan memenuhi panggilan Tuhan. Setiap kali kita sabar mendengarkan firman Tuhan, masuk ke dalam hati, kita percaya, kita melakukannya, maka kita sedang ke arah untuk menjadi pelaku firman. Kita penuhi panggilan Dia. Setiap kali firman yang datang, yang masuk, yang kita dengar, seperti Bapak Ibu dan saya hari ini, kita mendengarkan firman Tuhan, itu kita sedang menjadi pendengar yang sabar. Untuk siapa? Untuk Tuhan. Kita mau setiap firman yang datang masuk ke dalam hati kita, kita lakukan seperti itu.
Karena apa? Karena ini kita baca dulu di Roma 10 ayat 14. Ini yang terakhir, ayat yang terakhir ya. Saya nggak mau lama untuk bawa firman. Saya bacakan untuk Bapak Ibu. Roma pasal 10 ayat 14. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepadanya? Bagaimana mereka dapat percaya kepadanya jika mereka belum mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka dapat mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Penting sekali. Saya kasih warna merah kata mendengar. Ketika mendengar itu ditiadakan, maka kita tidak akan pernah bisa menjadi pelaku firman Tuhan, Bapak Ibu. Bagaimana kita berseru? Bagaimana kita bersaksi? Berseru itu bisa bersaksi bahwa kita sudah disembuhkan, atau kita minta kesembuhan, atau kita minta pertolongan. Kalau kita tidak percaya kepadanya, kita kan orang yang percaya kepada Yesus. Yesus yang bisa menolong kita. Dan bagaimana kita bisa percaya kepadanya kalau kita tidak mendengar? Mendengar penting, Bapak Ibu. Mendengar dengan sabar setiap firman Tuhan. Dan bagaimana kita dapat mendengar kalau tidak ada yang memberitakannya? Jadi, kalau saya atau Pak Pendeta Diki berdiri di mimbar, nggak ada yang mendengar, kita sedih, sedih, nggak ada orang yang datang, karena nggak ada yang mendengar, gitu. Dan ketika seseorang mendengar, dia akan pasti menjadi pelaku firman Tuhan, asalkan dia percaya, dia berseru. Dan ketika Tuhan mengizinkan, melayakkan dia untuk menjadi pelaku firman Tuhan, maka dia akan memberitakan. Saya lagi suka mensimulasikan ayat Alkitab. Saya coba simulasikan ya, ayat yang terakhir ini ya. Saya coba supaya kita lebih paham betapa kata mendengar itu sangat penting buat kita, Bapak Ibu. Saya coba panggil anak-anak putri-putri saya itu satu-satu. Saya ada coba simulasikan ya. Ya, supaya kita sama-sama memahami. Coba saya panggil Ineke dulu. Ineke ke depan, coba Ineke. Ineke coba pegang ke depan, duduk di berdiri di. Lalu Nikela penikah kembar, saya agak bingung nih. Nikela yang mana nih? Nikeli. Nah, ini Ineke pegang. Di situ, ada sana, berdiri di sini. Lalu Nikela ini. Saya bingung kan? Ayo Nikela ke depan. Ya. Coba pegang ini di sampingnya Ineke. Lalu Nikeli. Ya, dapat kembaliannya dia berdiri di antara mereka. Ya. Lalu Kalista. Ini putri saya yang hari ini janjian dia pakai warnanya warna merah merun. Berseru. Nah, ini di sini. Bisa baca ya? Dari mulai berseru, percaya. Lalu apa? Mendengar. Terakhir memberitakan. Kalau Dedi ngomong Tata, saya berseru gitu ya. Semua ada. Oke. Tata? Saya berseru. Nikeli? Saya percaya. Nikela? Saya mendengar. Ineke? Saya memberitakan. Oke. Saya tanya Nikeli. Saya percaya karena apa? Karena Tata baik. Nikeli, kenapa mendengar? Nikeli? Ya. Lalu Ineke? Saya memberitakan karena saya benar. Oke. Lalu berikutnya, ketika dibalik,
Tata dan Ineke, coba kita bentuk lingkaran. Kita bentuk lingkaran. Tangan Tata sama tangan Ineke pegang, saling memegang. Oke. Ini adalah sebuah siklus Bapak Ibu. Sebuah siklus yang mereka saling berhubungan. Ketika berseru, dia harus percaya dulu. Kenapa dia percaya? Karena dia harus mendengar. Kenapa dia harus mendengar? Karena ada yang memberitakan. Oke, kembali ke posisi semula. Oke, kembali ke posisi semula. Ya, Bapak Ibu, ini saya sedang simulasikan. Saya coba ya, saya coba tarik Nikeli yang mendengar. Nikeli mendengar, berikan ke saya duduk. Ya, saya hilangkan dia. Saya hilangkan mendengarnya. Saya coba tanya kepada Nikeli, kenapa kamu percaya? Karena kenapa kamu percaya? Tadi yang mendengar mana? Bingung kan? Percaya karena apa? Mendengar. Kalau mendengar yang nggak ada, bingung kan? Ini ke memberitakan. Kalau nggak ada yang percaya, malah mendengar. Kalau memberitakan nggak ada yang mendengar, bagaimana? Apakah ini Kelly langsung percaya? Bapak Ibu, saya mau bicara tentang hal yang mendengar. Mendengar itu ada sesuatu yang penting buat kita. Jadi ketika mendengar itu tidak kita lakukan, maka terputuslah siklus ini. Sudah, saya berharap agak paham semuanya, walaupun simulasinya bikin mereka bingung. Saya nggak latihan dulu, karena saya spontanitas saja. Sekaligus mau menguji keberanian mereka untuk tampil di depan. Haleluya, berikan tepuk tangan buat mereka. Terima kasih. Ya. Ya, jadi begitu. Ayat ini jadi coba dihafalkan, dimengerti, dipahami bahwa menjadi pendengar yang sabar itu pengaruhnya dahsyat, Bapak Ibu. Ketika tadi kalimat mendengar saya hilangkan, maka akan bingung, yang memberitakan nggak ada yang mendengar. Lalu percaya dari siapa kalau nggak dari mendengar? Seperti itu. Walaupun dia melihat, tapi dia melihat video nggak ada suara, nggak mendengar, bingung juga, ya kan? Malam hari ini kita mau belajar menjadi pendengar yang sabar. Amin. Ya, itu saja. Tuhan Yesus memberkati. Mau dipantunin? Ke pasar Pekojan beli nanas, harganya murah. Biar hujan, apalagi panas, yang penting ibadah. Mau lagi? Mau lagi ya? Saya bikin sendiri nih. Ke Monas suasananya meriah. Cuaca panas tetap ibadah. Mau lagi? Saya bikin lagi nih. Modalitas apa? Lagi, biar semangat. Oke. Beli jajan pakai duit yang warnanya merah. Woi, orang kaya ya? Orang kaya kan? Pakai warna merah kan? Kaya. Beli jajan pakai duit yang warnanya merah. Biar hujan tetap ibadah. Amin, itu aja. Haleluya. Ya, kita mau nyanyikan lagu. Om Yoga boleh Chelsea main. Saya mau coba itu. Om Yoga bantu saya di nyanyi. Chelsea, kita belajar lagu ini. Ini lagu bagus sekali pujian. Karena kita mau diajarkan untuk menjadi seorang yang selalu memenuhi panggilan Tuhan. Karena apa? Jangan kan beliau hambanya Pak Jeki selalu bicara, Pastor Roy juga bicara, kok yang berdiri di depan kita terus gitu kan, Miss Pena gitu kan. Ya, kita mau coba belajar sama-sama. Malam hari ini kita coba untuk lebih menjadi pelaku firman Tuhan. Kita selalu mau memiliki kerinduan untuk memenuhi panggilan Tuhan. Karena apa?
Karena ketika kita punya panggilan Tuhan, maka kita akan bisa menyelamatkan jiwa yang tersesat. Kita akan bisa menguatkan setiap hati yang lemah dan berubah. Seperti itu. Seperti pujian ini lagunya. Nanti sama-sama saya nanti lagunya ini pujian kita ya. Terima kasih untuk hamba terkasih Bapak Pendeta Jeki Mailor bersama Ibu Uli, anak-anak mereka Efraim dan Johannes. Tuhan senantiasa
memberkati keluarga hamba-Mu ini Tuhan, untuk selalu ada, tetap ada di hadapan untuk selama-lamanya, melayani Engkau dimanapun beliau melayani Engkau. Tuhan, nyatakan kemuliaan-Mu dalam kehidupan pelayanan beliau. Terima kasih untuk kekuatan, kesabaran beliau, kesetiaan beliau untuk memberdayakan kami di tempat ini. Terlebih kami juga, hamba juga berdoa untuk Pastor Roy bersama Ibu Kena dan Amin Joselli. Tuhan senantiasa memberkati beliau untuk setiap pekerjaan pelayanan beliau. Tuhan terus berkati, terus angkat, dan terus Tuhan naikkan, dan tidak pernah turun menjadi kepala dan bukan ekor. Kami percaya beliau bersama istri akan selalu senantiasa menjadi hamba-Mu yang setia. Terima kasih untuk setiap jemaat yang hadir di tempat ini Tuhan. Aku rindu untuk berdoa untuk mereka, untuk setia, kesehatan, umur panjang, kebahagiaan, damai sejahtera untuk setiap mereka yang hadir. Boleh Tuhan nyatakan dalam kehidupan mereka, dalam kehidupan keluarga mereka. Terima kasih Bapa, di dalam nama yang kudus hamba berdoa dan mengucap syukur. Semua yang sudah diberkati bersama katakan amin. Haleluya. Terima kasih Pak Tony dan firman-Nya. Kiranya terus Tuhan memakai dengan kuasa pengurapan yang sudah ada, kita boleh melontarkan kata-kata kebenaran firman Tuhan dengan penuh keberanian dan kasih. Tidak sabar. Sabar merupakan jati diri kita sebagai orang yang sudah lahir baru. Nah, untuk kita tidak bisa marah, ya artinya kita punya otoritas untuk mengendalikan rasa marah itu. Dan mendengar itu merupakan sebuah kunci yang paling penting. Dalam kitab Wahyu itu selalu, barang siapa mendengar, berbahagialah jika yang mendengar. Bahkan iman timbul dari mendengar. Bahkan saya sering berapa kali berdoa, orang-orang yang sudah di terminal terakhir, begitu saya berdoa dia masih dengar telinganya, masih respon, walaupun badan yang lain sudah tidak bisa respon, tapi telinganya masih respon. Tuhan jaga pendengaran. Dan nama Yesus nggak ada yang bisa menghalangi. Yang budak aja, yang tuli langsung mendengar. Berarti nama Yesus nggak ada satu pun yang bisa menghalangi. Nah, komunikasi, kunci daripada komunikasi itu bukan seberapa banyak kita melontarkan kata-kata kita kepada orang lain, tapi seberapa sabar kita mendengar setiap perkataan itu. Kalau kita nggak mendengar, nanti informasinya nggak respon. Kadang-kadang kita punya kebutuhan untuk melontarkan kata-kata. Ya, jangan kepada manusia, lontarkanlah perkataan yang banyak ke Tuhan. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Yuk kita sudahi peribadahan kita akan berdoa. Haleluya. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu. Biarlah kami mempunyai telinga seorang murid untuk selalu senantiasa mendengarkan Engkau. Karena apa artinya Tuhan berbicara jika kami tidak mau mendengarnya? Dan biarlah setiap firman yang kami dengar semuanya boleh tertanam, berakar, bertumbuh, dan berbuah lebat di dalam setiap kehidupan kami. Tolong Tuhan, kami gak mau menjadi orang yang bodoh karena kami tidak sabar, tapi kita menjadi pandai karena ada manifestasi daripada buah roh, yaitu kesabaran di dalam setiap hidup kita. Terima kasih Bapak, berkati hamba-Mu Pak Ferry lebih heran lebih jaya lagi, baik pribadi, keluarga, usaha dan pekerjaannya, kesehatan, bahkan seluruh keluarga besar. Tuhan Yesus memberkati. Berkat yang sama juga menjadi bagian dalam setiap kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Tuhan, kami akan menyudahi peribadahan ini dan kami akan istirahat malam hari nanti. Pada waktu kami istirahat, kami boleh istirahat dengan teduh dan tenang. Dan pada waktu kami istirahat, seluruh organ-organ tubuh kami kembali disegarkan dan dipulihkan oleh Tuhan. Sehingga kita bangun pada pagi hari dan tidak kurang satu apapun. Terima kasih Bapa di surga. Segala hormat, pujian, syukur dan kemuliaan kami kembali kepada-Mu. Kami berdoa juga untuk peribadahan hari Rabu yang akan datang, Pak Bapak yang akan melayani. Juga Tuhan memberkati dan memakai ini lebih harap lebih jaya lagi. Terima kasih Bapa di surga. Di dalam nama Yesus kami berucap syukur. Terima kasih Tuhan. Kembalilah dengan damai sejahtera, namun sementarakanlah hati dan pikiran kepada Tuhan, dan terimalah berkat dari tempat yang maha tinggi. Tercurahlah kiranya segala berkat. Tuhan memberkati kau dan melindungi kau. Tuhan menyinari kau dengan wajahnya dan berikan kau kasih karunia.
Tuhan senantiasa menghadapkan wajah yang padamu dan memberikan kau damai sejahtera, anugerah, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa yang Maha Sempurna, serta penyertaan, perlindungan, pemeliharaan dan pemerataan, perlindungan dan penghiburan daripada kuat kuasa Kudus menyertai kita semua dari saat sekarang ini hingga Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita di alam kemudian, bahkan sampai selama-lamanya. Kita bisa berkata bersama saya, amin. Tuhan Yesus berkati. Selamat malam, selamat beristirahat. Rabu yang akan datang kita akan dilayani oleh Pastor Bambang Irawan. Jangan lelah. Udah.